Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Edi Junedi. Saya dari FKPPKN Universitas Banten Jaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Pancasila sebagai dasar negara. Saya akan menjelaskan implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang politik. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam sosial budaya. Yang terakhir, implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara dalam pertahanan dan keamanan. Mari kita simak. Yang pertama yaitu implementasi Pancasila dalam bidang politik. Pengembangan politik negara, terutama dalam proses reformasi ini, harus mendasarkan pada moralitas, bahkan tertuang dalam sila-sila Pancasila dalam esensinya. Sehingga praktik-praktik politik yang menghalalkan segala cara harus segera diakhiri. Dibuatnya berbagai macam bentuk pasal dengan mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan politik. Pasal 26 ayat 1 yang mengatur tentang orang yang menjadi warga negara Republik Indonesia. Pasal 27 ayat 1 yang memberikan pernyataan terhadap kedudukan warga negara yang berada di dalam hukum dan juga pemerintahan tanpa adanya pengecualian. Pasal 28 membahas tentang hak asasi manusia mulai dari hak hidup, hak berkreasi, dan hak-hak lainnya. Yang kedua, implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi. Pembuatan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan, yaitu sistem ekonomi kerakyatan. Pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dinilai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Dibuatnya berbagai macam bentuk pasal yang akan mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan ekonomi. Pasal 27 ayat 1 yang dimana berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar akan dipelihara oleh negara. Yang ketiga yaitu implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Pengembangan sosial dan budaya harus dilakukan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah kebijakan negara dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab. Dibuatnya berbagai macam bentuk pasal yang akan mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan sosial budaya. Pasal 31 ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara untuk berhak mendapat pendidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa mendapat pendidikan adalah HAM. Pasal 32 ayat 1 menyatakan negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia. 4. Implementasi Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terdiri dari hak-hak asasi. Dibuatnya berbagai macam bentuk pasal yang akan mengatur kebijakan negara terhadap kehidupan pertahanan dan keamanan. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1 adalah tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.